Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Devi Armanto, NIM 2213001. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Luciana Sari, SSI MBA, selaku dosen pengajar pada mata kuliah e-commerce yang telah memperkenankan saya untuk mempresentasikan tugas makalah UTS. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema yang berjudul Analisis e-Bisnis pada Studi Kasus IKEA Indonesia. Sejarah dan perkembangannya IKEA. IKEA sebuah merek yang telah dikenal di seluruh dunia. Memiliki sejarah yang panjang dan menarik sebelum akhirnya memasuki pasar Indonesia. Didirikan di Swedia pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad, IKEA awalnya adalah sebuah bisnis kecil yang menjual barang-barang seperti pensil, dompet, dan jam melalui sistem penjualan katalog. Namun, dengan visi yang jelas dan dedikasi yang kuat, IKEA berkembang pesat dan mulai memperluas bisnisnya ke berbagai negara. Pada tanggal 15 Oktober 2014, Grup Hero yang memegang hak lisensi IKEA di Indonesia meluncurkan toko pertama mereka di Alam Sutra, Tangerang, Banten. Gerai IKEA di Alam Sutra ini menjadi toko ke 364 di antara 46 negara global. Sumber dari IKEA 2014. Dengan keberadaannya di tanah air, IKEA menghadirkan pendekatan inovatif dalam industri retail perabotan, yaitu dengan menggabungkan area pameran dan gudang. Pada analisis e-bisnis, IKEA dengan pertumbuhan pesat pengguna internet, pasar digital menjadi lebih hemat biaya, produktif dan optimal bagi bisnis online. Pastinya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Inilah yang mendorong banyak orang untuk bertransaksi melalui platform belanja online, termasuk IKEA Indonesia. Dalam upaya untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia, IKEA tidak hanya memiliki toko fisik di Tangerang, tetapi juga platform online yang dapat diakses melalui www.ikea.com/id. Pada analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, di mana IKEA pada sisi segmentasinya merupakan target keluarga muda dan dewasa, kelas menengah yang butuh furniture berkualitas dan terjangkau. Gaya hidup, IKEA menargetkan pelanggan menghargai desain modern dan fungsional. Produk IKEA dirancang untuk memenuhi gaya hidup urban dan minimalis. Pada geografis, IKEA memiliki toko di berbagai negara di seluruh dunia dan menyesuaikan produknya untuk memenuhi kebutuhan lokal dan budaya setempat. Pada targeting, desain minimalis dan fungsional, harga terjangkau, penyimpanan efisien. IKEA menargetkan pelanggan yang mencari solusi penyimpanan yang efisien dan praktis. Pada positioning, IKEA memposisikan dirinya sebagai penyedia perabotan dan solusi rumah tangga yang berkualitas, modern, dan terjangkau. IKEA dikenal dengan desainnya yang minimalis, fungsional, dan harga yang kompetitif. IKEA memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang peduli lingkungan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan praktek bisnis yang berkelanjutan. Pada analisis SWOT, IKEA ada strength atau kekuatan, di mana produk berkualitas dengan harga terjangkau, desain inovatif dan fungsional, serta reputasi global sebagai merek furniture terkemuka. Yang berikutnya ada weakness atau kelemahan, isu terkait lingkungan dan kondisi kerja di beberapa negara. Konsistensi kualitas produk yang bervariasi,
serta jangkauan gerai masih terbatas di beberapa wilayah. Yang berikutnya ada opportunity, di mana merupakan peluang ekspansi ke pasar dan kota-kota baru. Perkuat penjualan online dan konten digital, serta tingkatkan keberlanjutan lingkungan. Yang berikutnya ada threat atau ancaman, persaingan ketat dari merek global dan lokal, risiko produk tiruan atau imitasi, serta preferensi pelanggan ke kualitas daripada harga. Analisis strategi 7Ps, di mana ada produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Produk IKEA didesain unik, minimalis, fungsional, serta berkualitas. Dari segi harga, terjangkau, dan tetap menjamin kualitas dan kompetitif. Pada promosi, IKEA berada dan mempromosikan produknya melalui TV, katalog, media sosial, dan pameran. Pada place, yaitu tempat, lokasi strategis, fasilitas parkir yang luas, dan memiliki 5 gerai di Indonesia. Ada people, merupakan orang, yaitu karyawan ramah dan paham produk. IKEA merekrut desainer produk dari dalam dan luar negeri. Pada proses, ada pembelian dan perakitan mudah dan efisien. Di bukti fisik atau physical evidence, desain toko inspiratif, memiliki restoran yang ada di dalam toko, serta tempat anak bermain sembari orang tuanya berbelanja. Pada analisis strategi 6C, ada connectivity atau konektivitas. IKEA Indonesia memiliki situs web resmi dan aplikasi seluler yang memudahkan pelanggan untuk menelusuri katalog produk, memeriksa ketersediaan stok, dan melakukan pembelian online. Terus yang di konten ada IKEA Indonesia menyediakan konten yang informatif dan memiliki blog dan media sosialnya seperti tips dekorasi rumah, ide penyimpanan, dan resep makanan. Di konteks ada IKEA Indonesia menyesuaikan kontennya dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan lokal, seperti menyediakan resep makanan khas Indonesia di restoran IKEA, serta IKEA memahami kebutuhan konsumen akan produk berkualitas dan terjangkau. Di komunikasi ada IKEA berkomunikasi aktif dengan pelanggan melalui media sosial, email, dan layanan pelanggan online. Di community atau komunitas, IKEA Indonesia membangun komunitas pelanggan melalui program loyalitas IKEA, family, dan kegiatan offline seperti workshop dan seminar, serta IKEA membangun komunitas dengan menciptakan pengalaman menyenangkan di gerainya, seperti restoran dan area bermain anak yang populer. Di e-commerce atau perdagangan, proses berbelanja di IKEA sangat mudah. Pelanggan bisa order online dan ambil di gerai. Fitur perencana ruangan di aplikasi IKEA juga memudahkan visualisasi produk. IKEA juga menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran, termasuk pembayaran online, kartu kredit, dan pembayaran di tempat. Pada analisis branding, desain produk inovatif dan praktis, pengalaman berbelanja yang menyenangkan, harga produk yang ekonomis dan terjangkau, dedikasi pada kelestarian lingkungan, serta strategi pemasaran yang efisien memanfaatkan berbagai saluran.
Pada Integrated Marketing Communication atau AMC, di mana advertising atau periklanan, IKEA memasang baliho, spanduk, brosur, poster, iklan di media elektronik dan cetak, serta sponsorship acara televisi seperti The Sign di Net TV. Pada sales promotion, IKEA juga musim tertentu memberikan diskon, kupon, sampel gratis, dan kontes. IKEA juga memiliki program keanggotaan IKEA Family yang memberikan diskon eksklusif dan akses ke penawaran khusus. Ada event dan experience. IKEA mengadakan event dan pengalaman yang untuk terhubung dengan pelanggan seperti IKEA Art Event 2018 yang berkolaborasi dengan 8 seniman dunia. Pada public relation atau humas, IKEA menggunakan public relation untuk membangun hubungan baik dengan publik dan media serta meningkatkan kesadaran merek. Direct marketing, pemasaran langsung, melalui IKEA Business yang menyediakan layanan konsultasi, desain ruangan, membuka restoran, dan menyediakan perkantoran kecil hingga sedang di area IKEA. Internet marketing. IKEA menggunakan internet marketing melalui website, media sosial, dan email untuk berinteraksi atau berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produknya. Personal selling. Staf penjualan yang terlatih untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan, memberikan saran, dan membimbing mereka melalui pengalaman berbelanja. IKEA juga menyediakan layanan konsultasi perabotan dan presentasi produk di toko atau acara khusus. Ini merupakan video di mana IKEA memasarkan produknya dan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di IKEA. Mari kita simak videonya. Hey, tahukah kamu? Toko IKEA telah hadir di Sentul City dan siap jadi tempat mencari inspirasi baru rumahmu. Belajar dari kendala yang kalian temui dalam keseharian di rumah, kami mencoba memberikan gagasan dan solusi rumah yang bisa diterapkan. Munculkan ide berkualitas, biarkan semua kreativitas mengucur dengan deras, wujudkan bersama IKEA Business. Faktanya, produk IKEA tidak hanya diproduksi di luar negeri, namun ada juga yang diproduksi di Indonesia. Mau rehat sebentar? Luangkan momen untuk bersantai atau sekedar berselfie. Orang terpenting di dunia adalah anak-anak. Manjakan mereka di area bermain IKEA. Nah, kalau mau ambil barang yang kamu beli online atau pesan di toko, bisa diambil di sini. Kami juga memberikan ruang untuk usaha lokal supaya berkembang. Sudah puas berbelanja? Saatnya menikmati aneka sajian lezat khas Swedia. Mulai dari es krim hingga bola daging khas Swedia yang menggugah selera. Ayo ke toko IKEA Sentul City, dapatkan pengalaman baru untuk hidupkan rumah. Kesimpulan, strategi pemasaran IKEA di Indonesia mencakup pengembangan e-commerce, pemanfaatan media sosial, promosi melalui TV dan media cetak, program loyalitas pelanggan, dan penyediaan konten yang relevan bagi audiens lokal.
Keunggulan utama IKEA adalah desain produk yang menarik, harga ekonomis, reputasi merek global, dan variasi produk yang luas. Secara keseluruhan, IKEA telah berhasil menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau dan melayani pasar furniture di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.